mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, saya Efrus Tamtawi bersama rekan saya Rian Nurmala dan Yani Suryani dan juga ojek saya yang kebetulan mengantar sahabat Yani. Namun dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya bersama rekan-rekan sekelompok akan melakukan satu observasi ke salah satu madrasah atau yayasan, yaitu Madrasah Aliyah di Ciputri. Tidak lanjut, mari ikuti saya. Evaluasi, pembahasan tentang evaluasi di permasalahan siswa yang mungkin sangat Terbiasa. Ya, adakah guru BK yang memang bisa memposisikan diri untuk merubah pola pikir atau paradigma anak-anak tersebut? Ya, bagian kesiswaan memang kita juga lapor bagian kesiswaan bagaimana sih ini. Tapi kadang-kadang jadi di bagian kesiswaan juga memanggil orang tuanya, sayangnya kadang-kadang anaknya nggak hadir, orang tuanya pun nggak hadir, bahkan kadang-kadang surat panggilan kepada orang tua tidak diberikan oleh anak. Mengapa? Tadi saking malunya dia panggil orang tua, suratnya nggak diberikan pada orang tua. Ini salah satu. Jadi apa? Untuk kemajuan itu memang sulit. Kita kirim surat nih kepada orang tua kamu supaya kesini. Ada apa Pak? Ya udah, ini. Itu sama sekali karena nggak hadir, anaknya nggak hadir, orang tuanya. Mengapa? Suratnya nggak diberikan. Iya, karena dia merasa bahwa ini akan mempersalahkan aku di sini. Itu iya begitu, sampai ada yang seperti itu. Jadi BK itu memang kesulitan juga kesiswaan. Kalau dulu memang aktif dan efektif, setiap ada berita apa-apa orang tua cepat datang. Dulu mah penyelesaian cepat, cuman dibodoh baik belajar, cuma pulang lagi bodoh iya, udah gitu. Jadi kita harus bersabar. Nah, sekarang memang susah. Kalau dulu ada suatu itu akan dua, ada versi ATSP, ada versi Kurtilas. Tinggal milih kita dia itu. Mana dipilih? Oh, itu boleh dua-duanya Pak? Ya, artinya milih, menyesuaikan gitu. Kemarin waktu rapat kita kayak karena saking bancinya tadi. akhirnya murid kita Jadi sekolah mau dikasih dua yang bikin apa? Soalnya dia pilihan mau Kurtilas atau Nah, yang sulit itu bagi anak. Iya, anak yang kita pakainya seperti apa gitu. Inilah artinya tata cara yang makin hari makin kurang jelas pendidikan kita itu akibat perubahan 5 tahun sekali. Jadi semuanya dari sejak aturan gitu, semua kurikulum nggak tuntas. Yang akhirnya buku mah babar truk kita pakai. Iya, baru cetak belum juga datang udah ganti lagi kurikulum. Nah, bukunya datang udah tidak berlaku. Untuk tukang niluan kertas. Satu untungnya ya. Iya, ini di sekolah ini buku bukan main, tapi anak sulit cari yang mana gitu. Kalau dulu dikirim dari pusat itu berlaku 10 tahun, kurikulum 51, selesai 61, 10 tahun baku. Kita pada linter jalan mana? Warima, itu pintar. Warima, boleh. Maka iya, kamu aja yang perguruan tinggi. Memang napaknya yakin susahnya. Sebab dari dasar tadi. Saya juga bingung, ini pendidikan Indonesia berkiblat kemana? Iya. Kalau saya mau jujur, kalau pendidikan Islam mau maju, pakailah kurikulum pondok pesantren. Ya itu jelas. Coba adik-adik pernah ada pesantren A dan pesantren B Tangerang? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Ada murid santri karena kiai ngajak tuh atau murid pan atau membunuh. Tapi tidak sedikit mahasiswa yang bunuh dosen. Pesantren tidak pernah ada kiai dibunuh sama santri.
itu. Ya kudu nama pendidikan agama seperti itu basisnya basis Karena pesantren itu dicapnya pendidikan tradisional, polos, konservatif, tinggalkan. padahal ke pembinaan akidah, pembinaan akhlakul karimah pesantren luar biasa. Pesantren A jeung B tawuran gitu. Enggak ada dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Tidak sedikit sekolah dan sekolah B tawuran. Mahasiswa A membunuh dosennya. Jadi kita alami lah nggak ada ya. Itu. Ya, apalagi? Ya, ini Pak, dalam satu konsep manajemen pendidikan, simpelnya POAC yang nyangkut counternya ini Pak, apa namanya, evaluasi. Nah, setelah melakukan kegiatan belajar mengajar mungkin ada bentuk evaluasi ya. Pertama, bentuk evaluasi apa yang dilakukan oleh Bapak sendiri. Ini bagi mah tanya jawab. Jadi apa dimengerti pelajaran itu dengan akhir kesimpulan. Semoga aja kita berdoa ujungnya apa yang kita pelajari bermanfaat, itu aja. Aplikasinya, actionnya. Actionnya. Jadi tadi Bapak beritakan yang paling susah ini lah anak sekolahnya dari SD ke SMP, kebetulan waktu mau ke SMA finansialnya kurang, itu larinya ke aliyah Daripada ke sekolah. daripada ke sekolah. Nah, Nah. itu bahasa orang tua daripada ke sekolah Sekolah mending ke ini ke aliyah. aliyah baik swasta. Itu bahasa apa itu? Iya. Jadi aliyah itu pendidikan nomor anak lah. Itu bahasanya. Dari anak ke sekolah, cuma sekali yang baik tuh. Nah, lambat anak mamang sekolah. Ayo mereka ke sekolah SMA. Kebutuhan duit lah daripada anak ke sekolah mending ke aliyah. Daftarnya lambat. Lambat. Iya. Itu Itu kasus. bahasa diserap oleh anak, bahasa apaan itu sebetulnya? Kan? Ya kalau dipikir daripada nggak sekolah ke aliyah bagian, Jadi pada tetangga tiara tinggal ya kan. berarti tidak semangat. Itu kayak pemikiran bagi ada mahasiswa. Itu mahasiswa itu. Bahasa-bahasa kayak itu. Akhirnya yang di aliyah itu bukan murni murid-murid yang kecerdasannya enak, intelektualnya bagus. Sisa. Sekarang mah, kalau dulu mah memang antusias masyarakat di aliyah mah lulusannya bisa disebut santri kan dulu. Gitu. Kayak kami ini dulu. Dan juga di aliyah belajar tafsir, Quran, dan hadisnya, akidah, akhlakna atau bahasa Arab semua. Hasilnya bisa sekarang. Nah, yang sekarang sulit, apa yang dimau nggak tahu. Dan nilai itu kalau di rata-rata nilai pelajaran agama, pelajaran umum sama-sama rendahnya. Jadi pilihan itu anak sebetulnya memilih ini jurusan IPA, sama saja. Jadi pas waktu mau ujian pelajaran agama lah jangan dulu diajarkan. Ajarkan. Diposisikan, dipadatkan yang di UN kan. Nah, sekarang ada perubahan. Musim pikir sekarang di UN kan. UN. Ya, di UNBM. Ya kan ada UMBM, ada UIN, ada UAR, ada macam-macam ini. Baru sekali ujian. Nah kan ada ujian wajib, ada ujian mata kuliah, mata pelajaran pilihan. Seperti anak agama, itu larinya ke usul fikih. Ada usul fikih, ada tafsir, ada ilmu hadis. Kebanyakan usul fikih. Ini model Pak Bogor ke Sukabumi. Ada sekarang mah pilihan urusan peternakan. Ya, sebagai khusus kan di sana. Jadi lebih banyak peminatnya cara kita di peternakan dah. Ini artinya Ke bumi. Bapak melakukan evaluasi dalam bentuk formatif, tidak hanya di akhir semester atau depan semester. Enggak, biasa aja di akhir mengajar juga ada. Hampir setiap akhir mengajar lah. Yang mengajar biasanya. Yang diakhiri biasanya konsultasi betul apa keperluan
di luar itu bisa aja, yang penting anak mengerti tentang hukum ini yang kita bisa gitu. Anaknya tanya kali ada misalnya dari kesulitan dari bidang fikih, usul fikih ada kesulitan, silahkan tanya sama Pak di antara Ini masih berkaitan dengan evaluasi dalam pelajaran pelajaran yang paling kiranya pernah nggak pihak lembaga atau lembaga sendiri kalau misalkan ada salah satu murid atau Ini. beberapa murid yang mengalami kesulitan karena memang ada faktor dari luar pun dari dalamnya, itu melakukan satu konsultasi ke orang tuanya, semisal ada perkumpulan wali murid gitu khusus kelas tertentu, atau mungkin wali murid datang sendiri ke bapak, atau mungkin bapak sendiri datang ke wali murid. Iya memang kalau dulu demikian, kalau ada kesulitan anak panggil orang tuanya. Sekarang mah jangankan mau datang sendiri, dipanggil pun nggak mau datang. Ya susah. Karena memang kesulitan sekarang. Jadi kalau harus didatangi oleh kita ke setiap rumah kan kesulitan, yang bagus itu orang tuanya iya mengeluh. Kan anak bapak ini terlalu ini seharusnya konsul kepada kita sampai ke sini. Mengapa nilai anak saya pelajaran ini segini? Iya supaya datang. Jadi akhirnya konsul. Sekarang mah jangankan mau konsul sendiri, diundang saja rata-rata itu lebih banyak. Tapi kalau ke sekolah umum itu rajin biasa. Tapi ke sekolah agama yang kayak ini, yang ujung-ujungnya diharapkan sebagai waladun soleh, ini memang sulit. Kesulitan. Kalau masalah yang SMA itu rajin orang tuanya itu dipanggil itu datang. Kalau di sini, entah di sekolah yang lain, di sini memang sulit. Padahal harapan mereka jadi waladun soleh itu beneran hasil si aliyah itu. Ya. Tapi itu dukungan orang tuanya yang begitu jauh sekali. Kalau dulu mah suka berkumpul. Bulan ini kelas ini panggil orang tuanya konsul di sana, kekurangan apa, anak papa mengapa gini. Dulu mah waktu 10 tahun 20 tahun yang lalu masih bisa kan begitu. Sekarang mah susah. Jadi orang tuanya ada yang jauh sekarang mau kerja di pabrik gimana anak. Iya, kalau dulu mah rata-rata petani di sini, apalagi yang dari jauh dulu mah dihargai oleh masyarakat seperti tadi. Dari Cirebon ada, dari saya ya, dari mana, dari Tasik ada, Sukabumi, dari Lampung, dari apa, dari Karawang, banyak dulu mah dari Karawang saja. Makanya lulusan di sana itu banyak, sekolahnya pun kayak di sini, karena lulusan dari sini banyak, Karawang. Jadi kesulitannya memang makin sulit. Hubungan kita ya anaknya makin susah diberikan pendidikannya, komunikasi dengan orang tuanya juga semakin lemah. Karena tadi memang mungkin akibat ekonomi, mungkin akibat memang dia orang tua juga kurang tadinya. Dari 20 sekian tahun, dari tahun sekian udah bapaknya dulu diajar di sini, anaknya terajar lagi di sini. Saking lamanya bapak di sini. Oh, di aliyah udah didiknya. Kan bapaknya dulu tahun 90-an udah dididik, udah lulus, udah jadi guru. Oh, anaknya di sini lagi diajar lagi, udah lulus lagi banyak. Saking lamanya bapak di sini. Artinya memang global warming, pemanasan global ini sangat mempengaruhi segala macam, bukan sistem atau bukan alam saja, mengaruhi alam pemikiran manusia pun jauh berbeda. Jadi sekarang itu metode otak itu sistemnya hanya keduniaan sekarang itu. Makanya terjadi gesekan-gesekan itu akibat akidahnya lemah, akhlakul karimahnya ya kurang berfungsi, akhirnya toleransinya ya kurang, yang akhirnya tingkahnya itu ingin menang sendiri sekarang.
akibat tadi. Padahal satu landasan kalau secara kenegaraan ya memang jelas, tapi agama yang paling fungsi yang paling utama yang bisa mengendalikan kehidupan kemasyarakatan, kenegaraan, perorangan, terus di rumah tangga itu agama yang menjelaskan seharusnya. Kalau agamanya minim ada mah susah sih. Tapi yang paling pertama yang mulai rusak itu akhlakul karimah. Yang paling utama yang mencolok itu rusak itu akhlakul karimah. Contoh sekarang aja merasa dibentengi umat Islam sebanyak mungkin bicara semaunya mau. Suruh apa ya, Poes? Saya Yani, ini Lia dan ini Uti. Alhamdulillah pada hari Selasa kami telah menyelesaikan tugas dari salah satu dosen, yaitu tugas filsafat pendidikan Islam tentang observasi persoalan menyangkut 4 aspek. Pertama aspek kurikulum, yang kedua metode, strategi, serta evaluasi. Dalam hal ini kami mewawancarai satu guru, di mana tadi sahabat-sahabat telah melihat di awal guru yang kita wawancara adalah guru mata pelajaran Talim. Semoga kegiatan kami kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini kelak bermanfaat ya nanti. Saya Mustantowi bersama sahabat-sahabat, mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan disimpan.